Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Wisdomer I Can See the Fat Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun Zhang Lei pun bertanya untuk apa Wang Sueyun peduli dengan bocah itu. Dia sendiri yang memilih cari mati. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan menyapa mereka serta bertanya apakah di depan ini adalah area Mrs. Worm Beetle. Dan dia adalah seorang bronze beast tamer, yaitu Luoda. Mendengar hal ini, Zhao Mingsan pun membenarkan hal itu. Di depan itu adalah titik tujuannya. Tapi dirinya sangat menyarankan agar Luoda untuk tidak pergi ke sana. Namun di saat itu Zhao Mingsan sangat kaget setelah melihat lencana milik Luoda. Hal ini juga mengagetkan Zhang Lei dan Wang Sueyun. Mereka pun sadar bahwa itu adalah lencana Bronze Beastmaster. Dijelaskan, lencana Beastmaster yang dikeluarkan Asosiasi Penjinak saat ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama Bronze Beastmaster, termasuk 30% teratas dari semua Beastmaster di dunia. Kedua, Silver Beastmaster, termasuk 12 teratas dari semua Beastmaster di dunia. Dan ketiga, Gold Beastmaster, termasuk 3% teratas dari Beastmaster di dunia. Luoda yang melihat respon mereka pun membenarkan hal itu. Dirinya adalah Luoda, seorang Bronze Beastmaster. Asosiasi sudah menyadari perubahan tingkat kesulitan dalam misi ini. Jadi mereka secara khusus mengirim dirinya untuk membereskannya. Mendengar hal ini, Wang Sueyun pun menyambut hal ini dengan baik. Dengan adanya Luoda di sini, mereka pasti bisa melakukannya. Wang Sueyun pun bertanya bisakah dirinya ikut dengan Luoda. Luoda pun seketika mendekat dan mengizinkan Wang Sueyun untuk pergi dengannya, karena Wang Sueyun sangat ingin melihat aksinya. Sedangkan mereka berdua tidak memenuhi syarat untuk mengikuti dirinya. Zhao Mingsan dan Zhang Lei sendiri menyebut bahwa mereka sebenarnya tidak ingin ikut pergi. Kemudian saat ini Linze dan Ice Crystal Spirit telah membereskan gelombang monster. Dan notifikasi mengucapkan selamat karena Linze mendapatkan Beast Slayer Achievement. Mendapatkan 300 poin prestasi dan 1 Explosive Seed Card. Explosive Seed Card dapat meningkatkan tingkat hewan peliharaan saat ini sebanyak 1 rank dalam waktu singkat, dengan durasi 60 detik. Linze yang melihat hal ini tidak menyangka akan mendapat prestasi berupa Beast Slayer. Linze tidak menyangka ada prestasi seperti itu. Linze merasa bahwa ini maknanya mirip dengan Human Slayer. Namun hadiah kali ini memang cukup banyak. Dengan ini akan dirinya ambil langsung. Dan seketika status dari Ice Crystal Spirit saat ini meningkat ke rank 3 tahap 3 dengan tingkat pertumbuhan 94%. Linze pun tidak menyangka hal ini. Sepertinya mereka sudah semakin dekat ke tahap berikutnya menuju evolusi Snow Maiden. Kemudian Linze kembali mendengar suara auman dari dalam gua yang semakin dekat. Linze pun merasa bahwa ini hampir waktunya untuk keluar. Dan benar saja, tak perlu waktu lama, bos monster pun kini menampakkan wujudnya. Linze pun sangat kaget dengan hal ini, karena ukurannya sangat besar. Menurut detail misi, krisis The Dead Toll Beetle terjadi seminggu yang lalu. Itu berarti makhluk ini baru saja berevolusi. Dan diketahui berdasarkan status monster ini adalah Dead Toll Striker tipe serangga dengan rank 4 tahap 1.
Lindsay pun menilai bahwa ini tidak mungkin. Perbedaan statusnya terlalu besar. Jika dirinya kabur sekarang, mereka tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dengan ini, Lindsay akan modal nekat. Siapa tahu dirinya akan beruntung. Dan tiba-tiba dari langit-langit gua, seseorang datang dengan hewan peliharaannya yang berbentuk golem. Dan ternyata itu adalah Luoda bersama Wang Sueyun. Wang Sueyun pun lega karena Lindsay baik-baik saja. Lindsay pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja dan bertanya mengapa Wang Sueyun kembali ke sini. Dan mengapa masih ada 1 orang lagi. Luoda pun seketika maju dan menyebut Lindsay sebagai bocah untuk minggir. Tempat ini terlalu berbahaya, bukan untuk bocah seperti Lindsay. Itu adalah Death Toll Striker, raja legendaris dari The Death Toll Beetle. Dari puluhan ribu Death Toll Beetle, hanya 1 yang bisa berevolusi menjadi binatang buas rank 4. Dengan kekuatan untuk mengendalikan seluruh kawanan. Dirinya sudah tahu ini pasti ulahnya. Luoda pun meminta mereka untuk melihatnya. Dirinya akan menghabisinya. Namun Lindsay segera menarik baju dari Luoda dan menyebut bahwa dirinya datang ke sini karena menerima misi. Lindsay pun meminta tolong kepada Luoda untuk tidak ikut campur. Bos ini adalah miliknya. Lalu Luoda kembali menyebut Lindsay sebagai bocah. Apakah Lindsay tahu siapa dirinya? Dan di saat yang sama, Death Toll Striker memberikan serangan. Namun hal ini segera ditahan oleh hewan peliharaan Luoda. Luoda kembali memperkenalkan dirinya kepada Lindsay bahwa dirinya adalah Luoda, seorang Bronze Beastmaster. Lalu siapakah Lindsay yang berani bicara seperti itu kepada dirinya? Dan diketahui hewan peliharaan Luoda adalah Giant Rock tipe batu dengan rank 3 tahap 9. Lalu di saat Death Toll Striker kembali menguatkan serangannya, Ice Crystal Spirit seketika mengaktifkan skill Arctic Chain yang mengunci gerakan dari Death Toll Striker. Lalu Lindsay pun dengan lantang menyebut bahwa dirinya adalah Beastmaster tingkat magang. Mendengar namanya, Luoda sadar bahwa Lindsay adalah orang yang berhasil melewati tingkat kesulitan superior. Tidak heran Lindsay cukup berbakat. Namun dengan ini biarkan dirinya memberitahu Lindsay. Dirinya sudah melewati ujian magang bertarung di banyak pertempuran. Dan akhirnya lulus ujian tingkat bronze. Namun Lindsay sama sekali tidak menghiraukan hal ini dan menyebut bahwa dirinya akan pergi. Kembali Luoda bertanya maksud Lindsay. Di saat itu Wang Sueyun memperingatkan mereka untuk tidak bertengkar dulu. Ada bahaya di belakang mereka. Dan nyatanya Death Toll Striker mampu melepaskan diri. Luoda pun menyebut bahwa ini benar-benar merepotkan. Dengan ini biarkan dirinya menunjukkan seberapa besar perbedaan di antara kekuatan mereka. Luoda dengan cepat mengaktifkan spirit teknik yaitu Strength dan seketika status dari Giant Rock meningkat menjadi rank 4 tahap 2. Lindsay sendiri pun tidak menyangka ada spirit teknik seperti ini. Dan segera Giant Rock maju dan memukul Death Toll Striker menggunakan skill Rock Arm Earthquake dan seketika menjatuhkan Death Toll Striker. Luoda pun menyebut bahwa mampu memahami spirit teknik strength tingkat tinggi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Ini adalah perbedaan mereka. Namun nyatanya serangan dari Giant Rock masih belum bisa mengalahkan Death Toll Striker. Dan seketika melepaskan Horn Piercing Strike. Dan Giant Rock masih beruntung mampu merespon serangan ini. Dan saat ini Death Toll Striker memasuki mode Berserk hingga statusnya meningkat dengan rank 4 tahap 3. Luoda pun menyebut bahwa makhluk ini benar-benar sulit untuk dilawan. Dan segera Lindsay maju dengan melepaskan Spirit Teknik Cheng. Dan Ice Crystal Spirit melepaskan Icicle. Hingga serangan ini meninggalkan bekas luka. Hingga hal ini membuat perhatian Death Toll Striker menuju Lindsay. Lindsay pun menilai bahwa sekarang Death Toll Striker akan segera datang. Dan segera Ice Crystal Spirit melepaskan Extreme Cold Chain. Namun rantai ini tidak mampu menahan kekuatan Death Toll Striker saat ini. Hingga dengan cepat Lindsay meminta Ice Crystal Spirit mengaktifkan Ice Shield. Namun kembali pelindung ini hancur. Namun Giant Rock dengan cepat menahan tubuh Death Toll Striker. Luoda pun menyebut bahwa dengan ini mereka impas. Namun Giant Rock rupanya tidak bisa bertahan lama dan seketika terlempar dengan serangan kaki Death Toll Striker. Hingga membentur dinding gua dengan sangat keras dan tidak bisa bangkit lagi. Wang Sueyun yang melihat hal ini seketika panik dan mengajak mereka untuk segera pergi dari sini. Bos ini terlalu kuat. Jika tidak mereka semua akan mati di sini.
Luoda sendiri menyebut bahwa kekuatan monster seperti ini tidak bisa diprediksi. Dengan ini, dirinya akan membiarkan monster ini hidup untuk hari ini, dan nanti mereka akan pikirkan cara lain. Namun Lindsay sendiri menolak hal ini dan meminta mereka untuk pergi lebih dulu. Dirinya akan tetap di sini untuk menghabisinya. Kembali, Luoda berteriak dan menyebut Lindsay sebagai bocah, dan bertanya apakah Lindsay sudah gila. Lindsay sendiri melihatnya. Giant Rock yang telah diperkuat pun tidak bisa mengalahkannya. Lindsay pun menyebut bahwa tadi Luoda bilang perbedaan antara mereka adalah Luoda telah mempelajari teknik penguatan tingkat tinggi. Luoda pun membenarkan hal itu dan bertanya mengapa. Dan apa yang Lindsay bicarakan. Dengan cepat Lindsay menggunakan hadiah yang baru saja didapatkan yaitu Explosive Seed Card. Dan seketika Lindsay melakukan penguatan. Luoda yang melihat aura ini kaget karena Lindsay juga bisa menggunakan Spirit Technique Strength. Luoda pun meminta Lindsay untuk tidak bercanda saat ini. Luoda pun bertanya-tanya siapakah Lindsay sebenarnya. Dan saat ini terlihat status Ice Crystal Spirit berada di rank 4 tahap 3. Namun Lindsay menyadari bahwa waktunya hanya ada 1 menit. Tapi dengan bantuan spirit tekniknya ini seharusnya sudah cukup. Di saat Death Toll Striker maju, Ice Crystal Spirit dengan cepat melepaskan Frost Giant. Menurut Lindsay, dengan meningkatnya level Ice Crystal Spirit, kekuatan skill ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi tidak bisa menahannya terlalu lama. Dan segera Ice Crystal Spirit menyerang dengan sekuat tenaga. Begitu juga dengan Lindsay yang melepaskan spirit teknik yaitu Infect. Hingga serangan bertubi-tubi ini menghujani Death Toll Striker. Luoda yang melihat hal ini segera meminta Lindsay untuk berhenti. Jika Lindsay terus memaksa spiritnya untuk menggunakan kekuatan ini, Lindsay akan mati. Namun Lindsay sendiri menyebut bahwa ini tidak apa-apa. Dirinya baru menggunakan setengah dari kekuatan spiritnya. Dan meminta Luoda untuk tidak khawatir. Luoda pun kaget mendengarnya dan menyebut ini tidak mungkin. Wang Sueyon pun menyebut bahwa Lindsay adalah seorang jenius. Mungkin mereka benar-benar bisa mengalahkan Death Toll Striker ini. Lalu di saat Death Toll Striker menerima banyak luka, Ice Crystal Spirit sedang mengcasting Frost Nova. Dan seketika melepaskannya. Hingga ledakan ini membuat Death Toll Striker terlempar. Luoda yang menyaksikan ini bertanya-tanya kekuatan macam apakah ini. Pantas saja dirinya belum pernah melihat hewan peliharaan Lindsay sebelumnya. Dan ini jangan-jangan seperti dugaannya. Wang Sueyon pun bertanya maksud dari Luoda. Luoda menjelaskan bahwa pada zaman kuno, para hewan peliharaan suci bertarung satu sama lain. Dan hanya dengan mengumpulkan 5 hewan peliharaan suci elemen tertinggi, manusia akhirnya mengakhiri kekacauan itu. Sejak saat itu, kelima hewan peliharaan suci elemen tertinggi menghilang tanpa jejak. Dan jangan-jangan, hewan peliharaan Lindsay adalah salah satunya. Lalu saat ini, sisa pemakaian Explosive Seed Card menyisakan waktu sebanyak 30 detik lagi. Lindsay yang mengetahui hal ini merasa bahwa ini saatnya untuk mengakhiri serangan ini. Dengan ini, serangan terakhir mereka akan segera datang. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.